Kita berrikok ya, tentang kelembutan hati ya, yang maknanya maksudnya memiliki kelembutan hati itu jadi mudah, itu maksudnya ya, mudah jadi sejalan gitu ya, intinya mudah, itu mudah Islam itu masuk dan sesuai gitu dengan dirinya gitu. Itu maksud kita berikoknya. Kelembutan hati ya kebalikannya keras hati. Orang-orang kafirnya itu yang Allah sebutkan keras hati, memiliki hati yang keras itu terutama orang kafir yang susah gitu ya, bahkan bukan susah lagi sama sekali Islam itu tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Nah, kitab Birqaq ini seperti itu maksudnya Imam Al-Bukhari ini di dalam kitab Sahihnya ada kitab Birqaq itu untuk menjadikan hati itu mudah menerima Islam. Nah, sampai bab 19 sekarang ya. Yang kemarin masih bab ini, artinya ini masih bab yang kemarin ya, bab ke-19, yaitu babur roja ma'al khauf. Ya, bab roja itu berharap, optimis gitu ya, disertai dengan khauf itu takut. Nah, kemarin ada yang judulnya kemarin kan yang ini dibahas di dalam kitab Fathul Bari ini ya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Judul yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari itu dijelaskan itu ya, apa maksudnya ar-roja ma'al khauf. Ya, berharap artinya berharap kepada Allah, tentu berharap yang baik ya, berharap yang baik, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan nikmatnya, mendapatkan surga itu, bahkan ada harap gitu ya, ada berharap kepada Allah, bahkan optimis ma'al khauf, tapi berbarengan bersamaan gitu ya, berbarengan bersamaan dengan takut. Nah, karena ada dua sisi, anggaplah kita menyebutnya ada dua sisi gitu ya yang diungkapkan oleh Allah di hadis ini, oleh Rasulullah SAW diungkapkan di dalam hadis ini. Inna rohmati ghalabat godobi. Ada dua hal di situ yang disebutnya. Nah, bahkan di dalam hadis yang menerangkan demikian, seperti ini hadisnya kurang lebihnya. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah pena, alat tulis sebenarnya, ATK. Yang pertama Allah ciptakan itu alat tulis, pena. Nah, ternyata Allah menulis gitu ya. Nah, tulisan yang dibuatnya itu inna rohmati golabat godobi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Nah, artinya ada dua sisinya. Ini sebelum Allah menciptakan seluruh makhluknya. Allah menulis dulu itu sebagai satu ketetapan, satu komitmen lah gitunya dari Allah, bahwa rahmat Allah itu mengalahkan murkanya. Dan tulisan itu kan itu ditulis gitu oleh Allahnya, ditulis gitu oleh Allah. Nah, tulisan itu kemudian oleh Allah terpampang lah gitu sebutnya, itu terpampang di aras. Di aras itu kan istana gitunya, istana tempat tinggal Allah itu aras. Nah, di tulisan itu ada yang kewel hari kaditu katingali geraya.
Itu komitmen Allah sejak awal, tapi di situ ada dua, dari Allah itu ada dua sisi, anggaplah ada rahmat dan ada murkanya. Nah, ketika Allah hendak menciptakan seluruh makhluknya itu, nah inilah komitmen Allah bahwa rahmatnya itu mengalahkan murkanya, sehingga ketika Allah jadi menciptakan seluruh makhluknya itu, maka landasannya itu adalah rahmat. Murkanya itu kan sudah dikalahkan, katakanlahnya sudah dikalahkan oleh rahmatnya. Ini landasan Allah menciptakan seluruh makhluknya, yaitu rahmat. Yang artinya bahwa seluruh makhluk yang Allah ciptakan itu untuk dirahmati. Ya, kemarin ya juga adanya hadisnya, nantilah lebih jelasnya. Semua makhluk yang Allah ciptakan itu untuk dirahmati, untuknya dikasihi, itu disayangi, dicintai oleh Allah. Tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan untuk dimurkai, digodobi gitunya, dimurkai, disiksa, itu nggak ada. Tetapi godob Allah, murka Allah, laknat Allah itu bukan hilang. Itu ya, murka Allah itu bukan hilang. Itu tulisan tersebut gitu ya, bahwa rahmatku mengalahkan murkaku itu untuk yang tadi, yaitu ketika Allah mau menciptakan itu, rahmat Allah mengalahkan murkanya, sehingga rahmat Allah ini menjadi landasan ketika Allah menciptakan seluruh makhluknya. Godobnya bukan hilang. Ya, hal tersebut gitu ya, rahmatku mengalahkan murkaku itu untuk kepentingan, untuk tujuan, untuk maksud menciptakan. Nah, setelah jadi menciptakan kan gak pakai lama, ada yang langsung kena godobnya, yang kena murkanya, yaitu iblis. Kan iblis kena murkanya. Ya, padahal murkanya itu itunya oleh Allah, anggaplah Allah sembunyikan. Ya, jadi hadis tersebut maksudnya bahwa rahmatku mengalahkan murkaku itu adalah untuk maksud penciptaan. Adapun selanjutnya setelah jadi Allah menciptakan seluruh makhluknya, ya bukan godobnya bukan hilang, ada. Bahkan kan dia itu nggak pakai lama ya. Makhluk manusia baru dua. Manusia baru dua orang, Adam dan Hawa. Allah tempatkan di surga. Ketika iblis diperintah sujud kepada Adam, dia menolak, langsung kena murkanya sampai sekarang. Kan murkanya bukan hilang kan, dari awal juga murkanya tetap ada, hanya untuk maksud, untuk tujuan menciptakan. Nah, murkanya Allah sembunyikanlah anggapnya. Maka rahmatnya lah yang menjadi landasan Allah menciptakan seluruh makhluknya. Nah, artinya bahwa semua makhluk yang Allah ciptakan itu dilandasi, ditempatkan lah itunya, dilandasi, ditempatkan di dalam rahmat Allah. Murkanya bukan hilang. Ternyata belum lama manusia baru dua orang, iblisnya juga belum, iblisnya juga sama, berarti belum berkembang biak, iblisnya belum banyak. Ketika nah masalahnya di sini berarti benang merahnya, mengapa iblis itu sampai kemudian Allah sudah tidak mau lagi menyebut jenis makhluknya. Allah menyebut iblis itu kemudian dengan julukannya, yaitu syaiton, si kotor. Arti setan itu kotornya, si kotor, si jauh. Kalau kotor itu karena kelakuannya, kalau jauh itu arti kata syaiton itu bisa kotor artinya atau jauh. Kalau kotor itu karena ya kelakuannya. Kalau jauh artinya yang wah itu sudah jauh dari rahmat Allah. Sejak awal berarti memang murka Allah tidak hilang.
Nah di sini ar-roja ma'al khauf, roja untuk rahmatnya, al khauf dari murkanya. Ini tidak boleh hilang. Salah satu tidak boleh hilang dan harus seimbang. Terlalu optimis, katakanlah terlalu optimis itu juga bisa membahayakan. Terlalu takut juga ini bisa membahayakan. Apalagi kalau hilang satu, hanya optimisnya saja hilang sama sekali, rasa takutnya itu bisa kena ujub. Percaya diri lah artinya, percaya diri, optimis masuk surga, sementara rasa takut akan murka Allahnya hilang. Ini bisa kena ujub. Kalau ujub itu ujub dengan amalnya, karena kan kalau beroptimis masuk surga, berarti kan merasa bahwa amalnya ini sudah cukup aman untuk bisa masuk surga. Ini ujub dengan amal, justru bahayanya kalau sudah ujub dengan amal, pasti semangat beramalnya menurun. Ya kalau sudah merasa cukup, ya dia kan merasa cukup dengan amal yang dimiliki, pasti akan terus menurun ibadahnya, beramal solehnya. Tapi kalau disertai rasa takut kan tidak mungkin. Artinya kan kalau rasa takutnya itu ada, tidak mungkin untuk bisa menurunnya, karena dengan menurunnya amal soleh itu juga istidraj namanya. Ya kalau ini kita bisa mengukur diri gitu ya, introspeksi diri, mengukur diri. Kalau beramal solehnya itu bukannya naik gitunya, artinya semakin hari itu semakin keinginan beribadahnya bertambah, jumlahnya ditambah, kualitasnya ditingkatkan. Nah, kalau sudah kena ujub itu ya hilanglah hal seperti itu, maka akan terus menurun. Itu namanya istidraj. Istidraj itu kalau keurusan ibadah, keurusan akhirat, urusan agamanya malah menurun. Kalau urusan keakhiratannya menurun, urusan ibadah, urusan agamanya menurun, pasti ke urusan yang lain. Dan sebetulnya kan hanya ada dua kan, urusan dunia dan urusan akhirat, keduniaan dan keakhiratan. Kalau keakhiratannya menurun, pasti banyaknya ke arah keduniaan, sementara arahnya keduniaan dan keakhiratan itu bertolak belakang. Kalau lebih banyak ke urusan keduniaan, pasti menjauhi urusan keakhiratan. Nah ujub itu bisa demikian, karena semangat gitunya, karena semangat ujub itu kan karena merasa bahwa amalnya itu sudah cukup, sehingga berkuranglah gitu semangatnya. Jadi kuantitas ibadahnya berkurang, kualitas ibadahnya berkurang. Nah maka kalau urusan keagamaan, keakhiratannya kurang, pasti besarnya ke urusan keduniaan. Tadinya dengan catatannya urusan keduniaan itu bukan harta. Pokoknya menulun ibadah Ya apapun yang bukan ibadah, yang bukan urusan agama, yang bukan urusan keakhiratan, itulah urusan keduniaan. Nah pasti sibuknya dengan urusan-urusan seperti itu. Nah kembali lagi sini nih ya, bahwa ar-roja ma'al khauf ini sudah menunjukkan itu ada dua sisinya. Pada Allah itu kita sebut gitunya, sebutannya ada dua sisi. Itu dari Allah itu ada rahmatnya, ada murkanya, di mana hal tersebut itu sudah Allah ungkapkan sebelum Allah jadi menciptakan seluruh makhluknya. Di hadis yang tadi Allah sudah menetapkan dirinya sebelum menciptakan itu bahwa rahmatnya itu mengalahkan murkanya. Rahmatnya lah yang dijadikan landasan oleh Allah untuk menciptakan seluruh makhluknya. Rahmatnya juga lah yang Allah gunakan, yang Allah bagikan kepada seluruh
makhluknya, kecuali seperti iblis yang disebutnya tadi tanya iblis Allah bahkan sudah tidak mau lagi menyebut jenis makhluknya, menyebut julukannya syaiton, tambah lagi rojim. Ya, rojim itu artinya kalau kita mau mengartikannya terkutuk, ya terkutuk, dilaknat. Rojim itu terkutuk, dilaknat. Asalnya rojim dilempar, rojim itu dirajam. Ya dilaknat artinya iblis ini makhluk kotor gitu, yang terkutuk, yang dilaknat. Nah, mengapa iblis bisa menjadi demikian? Padahal pada dasarnya, pada asalnya sama. Allah menciptakan iblis itu sama dengan makhluk yang lain, dilandasi rahmatnya untuk dikasihi, disayangi, dicintai oleh Allah. Dan iblis ciptaan Allah itu. Nah, iblis pun kan ciptaan Allah. Iblis menciptakan Allah itu untuk disiksa, bukan. Nah, benang merahnya adalah mengapa iblis sampai menjadi rojim. Ya, kenapa iblis sampai menjadi asyaitonir rojim? Ya, si kotor, si jauh itu yang dilaknat karena tidak taat kepada Allah, maka oleh Allah diusir. Anggaplah gitunya benar, diusir lah oleh Allah, dikeluarkan, diusir dari rahmatnya. Artinya sedikit pun sudah nggak ada rahmat Allah bagi iblis. Nah, kalau keluar dari rahmat Allah terus kemana? Ya, kalau keluar dari rahmat Allah terus kemana? Kan tadi kan ada dua. Ada rahmat, ada godobnya, ada murkanya. Keluar dari rahmat Allah, terusir dari rahmat Allah, pasti masuk laknat. Dan yang pasti dilaknat itu yang seperti iblis. Allah sudah menyebutkan, nah itulah di ayat itunya rasanya berulang-ulang nih di ayat ini disebutkan. Ketika diperintah sujud kepada Adam, iblis itu aba wastakbaro. Dia menolak dan bersikap takabur. Itu alasannya dia menolak gitu karena takabur di situ merasa dirinya lebih baik dari Adam. Merasa karena alasan merasa lebih baik dari Adam sehingga iblis salah nanti. Merasa pantas untuk tidak taat kepada Allah. Dengan alasan itunya, ya dengan alasan dirinya lebih baik dari Adam, padahal kan oleh Allah diperintah sujud kepada Adam, malaikat sujud ketika diperintah yang sama. Nah, iblis merasa dirinya lebih baik dari Adam sehingga bahkan menurutnya bahwa Allah itu salah. Seharusnya Allah itu memerintahkan Adam yang sujud kepada dirinya. Dengan alasan itu kekeh, artinya tetap menolak, tidak mau sujud kepada Adam. Dan aba wastakbaro tayeu nutungtung natah wakana minal kafirin. Aba wastakbaro wakana minal kafirin. Iblis itu kafir. Ya, kafir eta yaitu yang menolak, mengingkari, tidak mau itu melaksanakan perintah Allah, kafir. Kalau kemudian kan Allah banyaknya menyebut allazina kafaru, ternyata yang kafir bukan hanya iblis. Kalau iblis sudah eta rajana gitu, perintis perintis kafir mah, kekufuran mah iblis. Seperti apa sih kafirnya iblis? Menolak, mengingkari apa yang Allah perintahkan. Nah, manusia ada yang seperti itu banyak, makanya banyak ayat-ayat yang menyebut orang allazina kafaru, banyak manusia yang menolak, mengingkari. Kalau sekarang berarti katakanlah sekarang atau sekarang itu di generasi atau umat Rasulullah SAW,
Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang menolak, mengingkari agama yang Allah turunkan, tidak mau beragama Islam. Itu ya yang maksud Allah maksudkan kafir. Mereka yang tidak maunya menolak, mengingkari agama yang Allah turunkan, malah kan membuat agama sendiri. Nah, yang seperti itu nasibnya sama dengan iblis. Mereka itu rojim, sebetulnya sama. Kalau manusia ada nggak ya dilaknat? Banyak itu manusia yang dilaknat. Manusia yang dilaknat ada nggak seperti iblis? Banyak, tentu dengan sebab yang sama. Padahal diciptakan Allah itu untuk disayangi, dikasihi, dirahmati itu ya. Tapi karena pasti dengan alasan yang sama, yaitu tidak mau taat kepada Allah. Bahkan agama yang Allah turunkannya pun ditolak, diingkari, tidak mau artinya tidak mau, kalau bahasa kitanya kan tidak mau menganut agama yang Allah turunkan. Allah menyebut mereka kafir, sama sebetulnya mereka dengan iblis. Terusir, dikeluarkan oleh Allah dari rahmatnya. Mereka itu makhluk Allah yang dilaknat, mau iblis, mau manusia, mau jin, sama. Kalau tidak taat kepada Allah pasti diusir dari rahmat Allah. Nah, sementara kalau terusir dari rahmat Allah terus kemana? Nggak ada tempat lain kecuali laknatnya, murkanya. Kalau hidup di dalam rahmat Allah, artinya kan dikasihi, disayangi, dicintai oleh Allah, pasti penuh kenikmatan hidupnya. Sementara kalau dilaknat, mana mungkin dilaknat senang. Kalau terusir dari rahmat Allah berarti masuk ke dalam murka Allah, godob Allah, laknat Allah, pasti sengsara hidupnya. Tidak ada yang senang. Ya mana mungkin ada yang dilaknat oleh Allah senang, namun dimurkai Allah memang senang. Nah, ini yang tidak boleh hilang. Dua-duanya harus tetap ada, berharap, optimis lah bahkan gitunya. Optimis boleh, silahkan. Berharap harus, karena tidak boleh kehilangan harapan. Yang berharap kepada Allah, bahkan berharap mendapatkan atau dimasukkan ke surga, ya silakan, karena Allah juga memerintahkan demikian. Tapi jangan hilang itu rasa takut dengan murka Allahnya. Ya, kemarin ini yang sudah disampaikannya, karena kalau yang ada itu hanya rasa optimisnya tanpa disertai rasa takut, nah itu akan menjadi makar nantinya, bebas sesuka hati karena merasa aman, pasti masuk surga. Yang tadi kalau asalnya rajin ibadah gitu pasti akan berkurang. Ya kalau terus berkurang puncaknya hilang ibadahnya, bebas hirup teh kumaha manehna. Tapi perasaan optimis masuk surganya tetap ada, padahal amalannya sudah jauh memburuk lah itu. Padahal amalannya sudah jauh memburuk dan semakin buruk, tapi tetap optimis. Ya itu yang akibatnya karena hilang rasa takut terhadap murka Allahnya. Dan sebaliknya kalau hanya rasa takutnya yang ada, tidak ada harapan, tidak ada ar-rojanya, apalagi sampai optimis, itu akan menyebabkan putus asa. Artinya sudah hilang harapan untuk mendapatkan hal-hal yang baik. Ya nggak sih, mending paeh. Ya karena sudah tidak ada harapan kan. Nah, namanya putus asa, asa depan harapan. Putus asa, putus harapan, sudah tidak ada harapan apa-apa lagi. Kalau manusia sudah seperti itu, inginnya mengakhiri hidup yang naon, hirup gede su harapan naon. Tahu karena itu mikir nanti buat apa? Itunya dilanjutkan saya teh sarawam sadobloy wae. Ada itu dah bongan atuh itu kayak berubah gubrag. Biasa yang paeh hari tak keneh.
Nah kemarin ininya yang ada apa namanya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani juga dikutip ya. Ini ada satu statement itunya yang baik nih, yaitu perkataan Abu Utsman Al-Jaizi, min alamati sa'adati an tuti'a wa takhafu an la tuqbala. Ciri ini ya, ciri orang yang sa'adat yang pasti selamat. Nah, ciri orang yang pasti selamat berbahagia itu antutia, yaitu menjadi orang yang taat kepada Allah. Wa takhafu an la tuqbala. Nah, rasa takutnya itu adalah takut ibadahnya tidak diterima. Sekali lagi nih ya, ini perkataan Abu Utsman Al-Jaizi yang dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, min alamati sa'adati antuti'a, di antara nih ciri orang yang berbahagia, orang yang selamat adalah menjadi orang yang taat kepada Allah. Wa takhafu, ininya unsur ininya juga tidak hilang. Wa takhafu an la tuqbala, dan takut ibadahnya itu tidak diterima. Kalau ada rasa ini, rasa takut ibadahnya tidak diterima, ini akan memunculkan, akan mendorong ibadahnya itu berhati-hati dan ingin atau beribadahnya itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan gitunya setiap kali ibadah itu ingin melakukannya dengan melakukan yang terbaik karena takut tidak diterima. Ya, orang ini nih ya, di antara ciri orang yang beruntung itulah yang berbahagia, orang yang pasti selamat itu adalah menjadi orang yang taat disertai dengan rasa takut ibadahnya itu tidak diterima. Wa min alamatis syaqai, dan ciri ini orang yang celaka. Ciri orang yang celaka itu adalah antaksia, berbuat maksiat, berbuat dosa, terus melanggar aturan Allah gitu hidupnya ya. Watarju antanjua, tapi dia berharap akan selamat dari murka Allah. Ciri orang yang celaka itu adalah orang yang berbuat maksiat tapi dia berharap itu menjadi orang yang selamat, orang yang berbahagia, orang yang dicintai oleh Allah. Itu kaci itu udah mau aya nu kitu mah. Ya berbuat maksiat tapi itu berharapnya itu menjadi orang yang selamat, berbahagia, itu dikasihi, dicintai oleh Allah. Nah, ciri orang eta teh itu di antara yang tadi itunya ujub. Bisa ujub atau di ujungnya bisa jadi seperti kelompok ini nih Murji'ah. Ya, kelompok Murji'ah di mana mereka ini la yadurru ma'al imani syai'un. Asal ada iman di dalam hati maka tidak akan membahayakan dan mencelakakannya apapun, tidak akan, artinya beramal apapun dia akan celaka. Eta dasarnya teh hadis eta teh man qala la ilaha illallah kholisan min qalbihi dakhalal jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah murni, itunya pengakuan dari dalam hatinya, yaitu mengucapkan la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Di mana hal itu murni, itu pengakuan dari dirinya itu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Eta we asalaya eta bebas kali itu nama. Maka menurut Murji'ah itu lain seperti itu, bahaya, enggak ada rasa takut. Karena menurut mereka asal ada pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka selain dari itu tidak akan
mencelakakannya. Artinya hilang rasa takut pada mereka, beramal apapun bebas. Itu kelompok murjiahnya. Jadi menurut mereka itu kan seolah-olah nggak ada dosa. Berdasarkan hadis yang tadi, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah murni dari dalam hatinya pasti masuk surga. Padahal dulu ketika Rasulullah menyabdakan hadis tersebutnya, para sahabat menanyakan, Rasulullah, boleh gak saya beritahukan kabar gembira ini kepada orang-orang? Ternyata Rasul merasa khawatir, jangan-jangan nanti orang-orang akan hanya berpegang dan mewakilkan segala-galanya kepada barang siapa mengucapkan la ilaha illallah murni, tulus gitunya sebagai pengakuan dirinya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, pasti masuk surga. Dulu Rasulullah sempat khawatir. Dan Ibnu Mas'ud siapanya orang ini nih yang mendengar Rasulullah menyabdakan hal seperti ini, ketika mendengar Rasulullah menyabdakan demikian, jangan-jangan nanti orang hanya berpegang kepada hal tersebut. Ini murjiah, ternyata benar ada orang-orang yang seperti itu. Kalau nggak salah Ibnu Mas'udnya ini orangnya sahabatnya nih. Ibnu Mas'ud kemudian mengatakan, aku menyampaikan hadis tersebut ketika Ibnu Mas'ud itu hampir meninggal karena takut ada hadis yang tidak tersampaikan. Aku takut termasuk orang yang menyembunyikan ilmu, ditepikeun kumaha itu ditepikeun kumaha. Artinya disampaikan kepada orang-orang khawatir seperti yang dikhawatirkan oleh Rasulullahnya, ternyata terbukti ada memang yang demikian. Tidak disampaikan juga, Rasulullah sudah bersabda demikian, takut termasuk orang yang menyembunyikan ilmu. Akhirnya Ibnu Mas'ud menyampaikannya itu sebelum meninggal dengan alasan aku takut termasuk kepada orang yang menyembunyikan ilmu. Ini lanjutannya nih, masih judul nih yang yang dibahas gitulahnya, yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, la yahmal janibal khauf, jangan sekali-kali mengabaikan rasa takut. Ya, seperti yang tadinya yang disebut rasa takut ini kan masih sedang membahas judulnya dengan judul ar-roja ma'al khauf, optimis, berharap disertai dengan rasa takut atau rasa khawatir. Nah, jangan sekali-kali mengabaikan, yaitu sisinya, jangan sekali-kali mengabaikan sisi al khauf, di mana yadzamu bi annahu aminun, yaitu orang yang mengabaikan rasa takut itu orang yang sudah merasa aman, dirinya merasa pasti masuk surga. Ini sudah merasa aman, itulahnya merasa dirinya pasti masuk surga. Kalau yang tadi ininya kalau demikian tanpa terasa itu kena oleh penyakit hati, ujub, akibatnya urusan atau perhatian urusan dan ke arah keakhiratannya pasti akan menurun. Tanpa disadari, tanpa terasa, ibadahnya itu akan terus menurunnya. Ibadah mah baik secara kualitas ibadahnya atau secara kuantitasnya, tanpa terasa banyak ibadah-ibadah yang ditinggalkan. Kemudian kualitasnya, ketika ada ibadah yang masih dikerjakannya pun dikerjakan secara asal-asalan. Nah, itu bahayanya kalau hilang unsur gitu rasa takut. Ada hadis riwayat At-Tirmizi, jadi di sini dimuatnya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Hadis riwayat At-Tirmizi an Anasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa fil mauti faqala lahu kaifa tajiduka faqala arjullaha wa akhafu dzunubi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajtami'ani fi qalbi abdin fi hadzal mautini illa a'tahu Allahu mayarju wa amanahu mimma yakhafu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk seorang anak muda wa huwa fil mauti, ketika hampir meninggal. Mungkin ini lihat dari kondisinya sakit beratnya, sakit parah. Rasulullah SAW menjenguknya ketika menjenguk seorang anak muda ketika dia hampir meninggal. Faqala lahu, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, kaifa tajiduka? Ya, bagaimana keadaanmu? Itulah terjemahan namanya, bagaimana keadaanmu? Faqala, orang itu menjawab, arjullaha, aku berharap kepada Allah, wa akhafu dzunubi, tapi aku juga takut akan dosaku. Ini sebetulnya hadis yang paling jelas menunjukkan arju itu roja, akhafu itu adalah khauf, di mana ar-roja dan al-khauf itu terkumpul pada si pemuda tadi di saat dia hampir meninggalnya, ketika ditanya oleh Rasulullah barusan, bagaimana keadaanmu? Aku berharap, artinya optimisnya, aku berharap kepada Allah, wa akhafu dzunubi, tapi aku juga takut akan dosa-dosaku. Faqala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, la yajtami'ani fi qalbi abdin fi hadzal mautini, tidaklah dua hal tersebut, yaitu tadi ar-roja wal khaufnya, tidaklah dua hal tersebut berkumpul, ada gitu ya, terdapat fi qalbi abdin, di dalam hati seorang hamba, fi hadzal maut ini, dalam situasi tadi ini, anggaplah orang si anak muda tadi hampir meninggal. Tidaklah terkumpul ar-roja dan al-khauf di dalam hati seorang hamba dalam situasi, dalam keadaan hampir meninggal. Berharapnya ada, rasa takutnya juga ada. Ya, berharap kepada Allah dan takut akan dosanya. Ya, tidaklah dua hal itu terkumpul di dalam hati seorang hamba dalam situasi yang demikian, ya, illa a'tahullahu mayarju, tidak terkumpul dua hal itu kecuali Allah pasti akan memberi apa yang dia harap. Tadi kan jawaban si pemuda itu, saya berharap kepada Allah, tapi saya juga takut akan dosa-dosaku. Artinya ini nih hadis yang paling jelas menunjukkan ar-roja, berharap, optimis, disertai dengan kekhawatiran. Dan sabda Rasulullah juga jelas nih, tidaklah terkumpul dua hal tersebut pada seorang hamba kecuali Allah akan memenuhi, memberikan apa yang dia harap, dan Allah akan memberi rasa aman atau Allah menjamin aman dari apa yang dia takutkan. Nah, penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani, wala alal Bukhariya asyara ilaihi fi tarjamati, ini sebetulnya Imam Bukhari membuat judul seperti ini, ar-roja ma'al khauf. Imam Bukhari itu tersirat lah gitunya, tersirat bahwa maksud Imam Bukhari itu menunjuk ke hadis ini. Tapi hadis ini kan tidak dimuat oleh Imam Al-Bukhari karena memang tidak memenuhi syarat Sahih Bukhari. Kan syarat Sahih Bukhari mah paling istimewa. Tapi hadis ini menurut Imam Al-Bukhari juga sahih. Menurut syarat umum lah gitu ya. Kalau Imam Bukhari kan syarat Sahih Bukhari kan beda sendiri, paling berat. Tapi kalau menurut definisi umum hadis sahih, ini hadis sahih.
Nah, Imam Bukhari dengan judul seperti ini maksudnya merujuk kepada hadis ini. Oleh Imam Bukhari-nya berharap dan rasa takutnya itu hanya dijadikan judul. Kan ini kan judulnya Ar-Raja Ma'al Khauf. Mana hadisnya yang menunjukkan Ar-Raja Ma'al Khauf? Tuh di At-Tirmizi cik Imam Bukhari teh baca. Taku Ibnu Hajar Al-Asqalani di akhirnya kan dibaca nih pada riwayat hadis riwayat At-Tirmizi ada hadis yang seperti barusan. Orang itu menjawab ketika ditanya bagaimana keadaanmu, saya berharap, optimis itulahnya, saya optimis, saya berharap kepada Allah. Tentu berharap yang baik kan ya, tapi saya juga atau dalam diri saya itu tidak hilang rasa takut dengan dosa. Sama seperti jangankan orang ini ya, ini anak mudanya kan disebut Rasulullah menjenguk seorang anak muda. Jangankan anak muda seperti ini, Abu Bakar saja sahabat yang paling utama rasa takutnya tidak hilang. Ya, Abu Bakar bahkan menangisnya ketika Rasulullah membacakan ayat yang famaya bal misqala dzarratin syarron yarah. Abu Bakar kan ketakutan. Dan kemudian mengatakan kalau semua keburukan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah, kan balasannya azab, nggak ada yang lain untuk keburukan, untuk dosa. Ini yang Abu Bakar takutkan. Sehingga Abu Bakar mengatakan kalau begitu siapa di antara kami yang tidak ke neraka dulu, kalaupun masuk surga ke neraka dulu, karena pasti punya. Tak Abu Bakar wae sieun. Padahal Abu Bakar sudah tahu bahwa dirinya itu dipastikan masuk surga tanpa hisab. Abu Bakar sudah tahu, tapi anggar we mendengar dosa leles. Cik Abu Bakar teku dosa masih pisan. Tapi justru kalau di dalam hati itu rasa takut dengan dosa itu tidak hilang, Allah akan menjamin. Wa amana mimma yakhafu. Jadi sekali lagi nih ya, ini yang dari Rasulullah SAW-nya ya. Ketika mendengar jawaban anak muda tadi demikian, kemudian Rasulullah menyabdakan, tidaklah dua hal itu, yaitu ar-roja ma'al khauf, ya, tidaklah dua hal itu terkumpul di dalam hati seseorang kecuali Allah akan memberikan, mewujudkan apa yang diharapnya dan menjamin aman dari apa yang ditakutkannya. Makanya tidak boleh hilang salah satunya. Yang sebelumnya yang sudah diterangkan bahwa kalau hilang rasa takutnya berarti tinggal rasa optimisnya. Ini bahaya, akan menjadi makar. Hidup itu bebas terserah dirinya karena sudah merasa aman, merasa pasti masuk surga. Nah, akibatnya istidraj, terus akan menurun gitu tingkat ibadahnya, tingkat kesolehannya. Nah, kalau yang hilang itu rasa harapnya, ya putus asa. Kalau sudah putus asa, maka putus asa mah hayangna teteh kana maot wae. Ya wapisani ilal kunuti wa kullun minhuma mazmum. Kalau hilang salah satu jelek. Ini harus selalu bersamaan. Tidak boleh dipisahkan antara berharap dan rasa takut. Itu tidak boleh. Kalau hilang salah satu, dua-duanya tercela dan dua-duanya buruk dan pasti akan membawa kepada kecelakaan, keburukan. Ya kalau tadinya hilang rasa takutnya, ujub pasti celaka. Kalau hilang rasa berharap, optimisnya, itu akan putus asa. Muncul rasa putus asa saja itu sudah dosa. Nah, makanya pasti jadi jelek. Dua-duanya jadi kena kepada dosa. Ujubnya saja sudah dosa. Apalagi dengan akibat dari ujub, ibadahnya semakin menurun, terus berdosanya semakin banyak. Dengan putus asa, mau nggak orang yang sudah putus asa dari saya ini mana mungkin masuk surga, mau nggak ibadah kalau sudah seperti itu?
hilang pastinya keinginan untuk beribadahnya, hilang kalau sudah merasa putus asa bisa masuk ke surga. Mana mungkin mau beramal, kan dua-duanya sama kan akibatnya, yang ujub malas beramal, yang putus asa malas beramal, tidak mau beramal. Tadi berarti harus menempatkannya. Ini Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan di dalam At-Tirmizi ada hadis yang demikian. Adapun Imam Bukhari di dalam kitabnya tidak memuat, tidak memasukkan hadis yang barusan karena memang tidak memenuhi syarat sahihnya. Tapi Imam Bukhari tahu ada hadis tersebut dan itu bisa dipakai, cek Imam Bukhari. Tapi untuk bisa masuk sebagai hadis sahih riwayat Bukhari di kitabnya, wah nggak bisa kalau itu. Ya, untuk dimasukkan ke dalam kitab sahihnya menjadi salah satu hadis riwayat Bukhari itu nggak bisa. Tidak memenuhi syarat sahih Imam Bukhari sendiri. Tapi kalau itu sahih, Imam Bukhari akan mengatakan kalau menurut definisi umum apa itu hadis sahih, itu hadis sahih. Makanya benar isi hadis ini bahwa Rasulullah menyabdakan demikian, memang dua-duanya harus ada. Ya, tidaklah terkumpul dua hal tersebut di dalam hati seorang hamba kecuali Allah akan bersikap yang terkait dengan keduanya. Dengan berharap dan optimisnya pasti akan diwujudkan oleh Allah apa yang diharapkannya. Dan dengan rasa takutnya Allah akan menghilangkan, menjamin apa yang ditakutkannya itu tidak akan terjadi. Padahal seperti itu, ini jelas nih hadisnya nih ya, itu yang disabdakan oleh Rasulullah. Kalau di dalam hatinya itu ada ar-roja, pasti oleh Allah diwujudkan apa yang diharapnya. Kalau di dalam hati, kalau dibarenginya dengan rasa takut, maka Allah akan menjamin apa yang ditakutkannya itu tidak akan terjadi. Tapi dua-duanya sebetulnya ya, dua-duanya kalau berharap kepada Allahnya tinggi, ini akan mendorong kepada semangat beribadah. Bukannya ujubnya. Kalau ar-rojanya ini disertai dengan rasa takut ya, karena kalau hanya optimis tadi kena oleh ujub, rasa takutnya sudah hilang. Berarti kalau kena ujub berarti rasa takutnya sudah hilang, karena yang tertinggal hanya optimis bahwa dirinya selamat, rasa takutnya hilang. Akibatnya kan akan menurunkan semangat beribadah. Yang akan mendorong untuk semangat beribadah itu kalau dua hal ini sepasang gitulah, tidak boleh dipisahkan, ar-roja ma'al khauf. Nah kalau itu disatukan lah gitunya, kalau itu disatukan justru akan mendorong semangat untuk beribadah. Berharap ya, tapi kan tidak akan pernah. Kalau tadi kena ujub kan merasa cukup dengan amal yang sudah ada. Kalau ada rasa berharap dan optimis kepada Allah, tidak kena oleh ujub, tidak akan pernah merasa cukup dengan amal soleh yang ada. Terus harapannya semakin tinggi karena ibadah yang dilakukannya semakin banyak dan berkualitas. Pasti rojanya akan semakin tinggi, harapannya akan semakin tinggi, semakin optimis. Kalau kena oleh ujub, nah disitulah mulai celaka. Kena ujubnya saja sudah dosa. Ar-rojanya ar-roja yang akan mendorong lah gitunya untuk beribadah lebih lagi. Justru kalau berharap kepada Allah maka akan tidak akan cukup dengan amal soleh yang sudah ada, pasti akan terus ditingkatkan. Karena dengan terus meningkatkannya kualitas dan kuantitas ibadah, maka ar-rojanya akan semakin tinggi, ar-rojanya semakin besar. Rasa optimis masuk surganya semakin besar karena kan terus meningkatkan ibadahnya, kualitas dan kuantitas ibadahnya terus ditingkatkan. Benar, ar-rojanya terus akan semakin besar.
dan rasa takutnya akan semakin tinggi. Nah, hadis yang kemarin lagi ini nih, Rasulullah yang memarahi 3 orang. Rasulullah yang memarahi 3 orang yang dia ini ingin beribadah sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh mereka. Saya akan saum tiap hari. Padahal Allah kan tidak menetapkan, tidak mensyariatkan saum tiap hari seumur hidup. Tapi orang ini kan akan seperti itu, artinya dia akan saumnya ibadah, maksudnya ibadah, tapi dia melakukannya itu sesuai dengan keinginan dirinya. Saya akan saum seumur hidup. Yang satu, saya akan sholat malam, sepanjang malam tidak akan tidur. Nah, ketika Rasulullah memarahi ketiga orang itu kan mengatakan, akulah orang yang paling takut kepada Allah. Ya, inna inni ahsyakum billahi, aku ini yang paling takut kepada Allah dibandingkan kalian. Ternyata kan Rasulullah sendiri justru yang ketakutannya paling besar. Makanya kan tidak boleh hilang rasa takut. Rasulullah SAW saja mengatakan, akulah orang yang paling takut kepada Allah. Rasa berharapnya ya pasti ya gitunya. Nah, ketika Rasulullah memarahi ketiga orang tadi itu yang keluar, artinya kan Rasulullah marahnya karena Rasulullah marahnya. Rasulullah memarahi ketiga orang itu karena Rasulullah bisa memahami bahwa orang ini ingin beribadah, bahkan ada yang mengatakan saya akan saum tiap hari, tidak akan ada yang terlewatkan. Maksudnya apa demikian? Rasulullah bisa menangkap maksudnya bahwa ini ingin beribadah sebanyak-banyaknya, mengatakan saya akan saum tiap hari. Jadi semangat beribadahnya kan oleh Rasulullah tidak dihilangkan. Orang ini takut, pasti itunya takut sehingga ingin beribadah sebanyak-banyaknya. Dan Rasulullah bisa memahami orang itu seperti itu karena dia takut berarti. Maka teguran dari Rasulullah SAW adalah, kalau kamu seperti itu karena takut kepada Allah, maka siapa yang lebih takut kepada Allah? Kalau di hadis tersebutnya justru kalau memang ingin memiliki harapan gitulahnya, kalau memang berharap ingin memiliki harapan yang besar gitunya dari Allah, ya ikutilah apa yang ditetapkan, ditentukan oleh Allah. Jangan menentukan sendiri saum tiap hari seumur hidup. Itu ketentuan siapa? Kenapa demikian? Karena saya takut kepada Allah. Kata Rasulullah, saya yang lebih takut. Tapi kan Rasulullah mengerjakan saum itu ya sesuailah dengan yang ditetapkan oleh Allah. Kan Allah tidak menetapkan, tidak mensyariatkan saum tiap hari seumur hidup. Enggak ada ketetapan dari Allahnya. Kalau itu karena takut kepada Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah. Nah, tapi dari hadis itunya bahwa Rasulullah SAW pun malah mengatakan, akulah yang paling takut. Nah, ini selain Nabi ada yang hilang rasa takutnya, optimis pasti masuk surga. Nabi wasieun anggar jelema eta meni merasa, artinya kan merasa lebih dari Nabi. Pede lah gitu, kepedean sih. Percaya diri pasti masuk surga, rasa takutnya bahkan sampai hilang. Itu kan yang dulu dilakukan oleh orang Yahudi. Mereka mengatakan kami ini anak Allah dan hamba-hamba yang paling dicintainya, sehingga ya hilanglah dari diri mereka rasa takut. Masa Allah akan menyiksa orang yang paling dicintainya? Akibatnya seperti apa? Yahudi bebas berbuat sesuka hati mereka. Eta akibat nanti ujubnya. Ketaatan ibadah kepada Allahnya terus menurun, bahkan bablas Yahudi mah sampai akhirnya menjadi orang yang selalu membangkang kepada Allah pun tetap mereka mengatakan, tenang, kami ini kan anak-anak Allah.
Kami ini kan diistimewakan oleh Allah. Sampai hari ini Yahudi masih seperti itu. Makanya mereka tetap hilang rasa takut akan seperti itu. Kalau mereka sudah benar-benar kebablasan dari hilang rasa takutnya itu, bahkan ketaatannya hilang sama sekali. Yang ada justru selalu membangkang. Bahkan lebih, Yahudi pembangkangan Yahudi kepada Allah itu lebih dari yang lain. Kalau nggak salah pernah saya ilustrasikan seperti ini pembangkangan Yahudi mah. Kalau Allah memerintahkan jalan ke barat lalu sengaja memilih ke timur, kan membangkangnya. Ya membangkang gitu, Allah memerintahkan berjalanlah ke arah barat, malah nggak mau berjalan ke arah yang Allah perintahkan, malah sengaja berjalan ke arah sebaliknya. Kalau Yahudi lebih dari itu, tapi kemudian seolah-olah dalam tanda kutip Allah mengalah. Ya sudahlah, sok atau lanjutkan jalan ke timur, buru-buru balik jalan ke barat. Tah Yahudi mah justru jadi inginnya selalu membangkang. Di antara ciri Yahudi kan di Al-Maidah ayat 42. Itu ciri khas Yahudi ya. Mereka itu hobinya, kesukaannya resep nate kalau dusta dikasih yang benar mana mau mereka menu bohong resep. Ayah Yahudi jujur gagal atau jadi Yahudina. Mau jadi atau jadi Yahudina kalau jujur justru Yahudi itu Allah yang sudah menyebutkan demikian. Mereka itu kesukaannya adalah dusta. Ngawadul teh semendarah daging pokoknya mah berdusta teh. Tengah wadul sekali wah gering sih kana mah. Pada tiris tengah wadul teh. Nggak ngomong teh pasti ya gitu. Kalaupun tidak seluruhnya bohong, pasti ada masuk gitu tak unsur bohong nanti Yahudi banget nu gitu teh. Napi ka Yahudi mah disebut teh lamun menipkan nyalse ngawadul dihareupeun nu abaleun kalem we. Sakitu arapaleun itu teh nya nu batur teh arapaleun maneh teh ngabohong tapi jika betul we. Tah wae eta mah Yahudi pisan begitu mah. Dan satu lagi hobi mereka itu, kesukaan mereka itu yang haram itu di Al-Maidah ayat 42. Kesukaan mereka itu adalah hal-hal yang kebohongan dan yang haram. Jadi tak itu Yahudi mah mun digawe balik gajihan halal teu upah gaji. Halal banyak gaji upah nya kerja kemudian dapat gaji halal. Mung Yahudi mah kumaha carana supaya jadi haram? Judi balikna teh. Ngarah jadi haram duitna teh. Pokoknya mah tah udah naon cik urang mah halal atuh geunah we pokona mah boga duit halal teh. Lamun haram tah eta lah karesepna. Jadi lamun kalau orang Yahudi ayeuna nya sekarang orang Israel mencaplok atau mengambil paksa rumah orang Palestina nya ada meuli mah halal atuh. Kalau membeli kan halal, jual beli kan halal. Hayang nu haram naon ngarampok si eta mah. Jeung pika sebeleuna Yahudi masih gak kieu di antarana lamun ngarampok batur ieu mah. Mun ngarampok batur gitu lamun di jalan teh mah motornya diambil. Nya dompetnya, uangnya, HP-nya diambil, bajuna dicokotan, disesakeun kolor. Ya tinggal celana dalam mah gitu. Eta teh kudu nganuhunkeun, untung sia teu dicokot kabeh ge. Lain nganuhunkeun, jadi urang nu kudu nganuhunkeun tah eta Yahudi. Jadi nu dirampokna kudu nganuhunkeun teh karena tidak sakitu ge meureun disesakeun dah anu. Jadi kudu nganuhunkeun padahal beak kabeh teh. Beak kabeh jadi itu nu kudu nganuhunkeun.
kudu nganuhun kudu nyembah nuhun cenah kolor teu di cenah mun teu cenah mun era meureun teu di kolor acahan tah. Jadi kudu dirampok nganuhunkeun ka Yahudi. Parah pokoknya mah Yahudi makanya dia. Ya itu akibatnya, akibat dari itu juga dimuat tadinya bahwa kami ini adalah anak-anak Allah, kami ini makhluk-makhluk atau manusia-manusia yang paling dicintainya, ujubnya tingkat dewa, nah eta mah sampai seperti itu nya merasa bahwa kami ini anak Allah, kemudian manusia yang paling dicintai oleh Allah. Nah akibatnya sampai sekarang Yahudi seperti itu. Itu akibat dari ujub. Nah, di mana ujub ini ada optimis. Ya, tadi kan optimisnya bahkan sampai aman kami ini karena mereka mengklaim bahwa mereka itu anak-anak Allah, makhluk paling dicintainya, kan hilang rasa takutnya. Nah sebetulnya ini yang hadis sebetulnya ya. Hadis yang menerangkan demikian itu pada ada pada riwayat At-Tirmizi itu langsungnya dari Rasulullah SAW tadi. Beliau bersabda kepada anak muda yang mengatakan demikian, aku berharap kepada Allah tapi juga aku takut akan dosa. Ternyata kan Rasulullah menyabdakan kalau dua hal itu terkumpul, maka Allah akan mewujudkan apa yang diharapkannya dan akan menghilangkan apa yang ditakutkannya. Ini yang harus selalu bersamaan. Ya, karena kalau hal itu bersamaan justru itunya kalau berharap kepada Allah maka akan terus meningkatkan ibadahnya. Demikian juga dengan rasa takutnya. Ya, karena yang ditakutkan dari Allah itu kalau kembali ke awal tadinya ada dua, yang diharapnya itu adalah rahmat Allah, yang ditakutkannya itu adalah murka atau laknat dari Allah. Untuk mendapatkan rahmat harus taat kepada Allah, kalau tidak taat seperti iblis contohnya, karena tidak taat terusirlah dari rahmat Allah. Ya kan yang diharap gitu oleh seseorang ya, yang tadilah si pemuda ini, saya berharap kepada Allah, apa yang diharap dari Allah? Ya yang diharapkan dari Allah itu adalah rahmatnya. Padahal dipastikan sebetulnya pasti karena sejak awal pun Allah itu melandasi penciptaan makhluknya itu dengan rahmat. Kalau ibarat dibuat kalau diibaratkannya diilustrasikan seperti tempat mah, ya tempatnya seperti sebuah mangkok, mungkinnya tempat mangkok lah apalah, wadah gitu ya, satu wadah. Nah Allah menempatkan seluruh ciptaannya itu di sini, di dalam ini tempat ini rahmat, semuanya hidup di dalam rahmat Allah. Tapi kalau bersikap seperti iblis kan oleh Allah diusirkan dari sini, terusirlah dari rahmat Allah. Nah kalau terusir dari rahmat Allah kan tidak ada wadah lain, pasti masuk ke dalam laknat. Jadi benang merahnya berharap kepada Allah wajib. Tapi untuk tetap menghidupkan lah gitunya, untuk tetap menghidupkan harapan kepada Allah itu jangan sekali-kali seperti iblis. Berarti karena itulah yang menyebabkan mengapa iblis dibuang, diusir, dikeluarkan dari rahmat Allah. Coba kalau mau taat seperti malaikat, kan yang di ayatnya kan yang diperintah di situ kan ayat nanti wa izqala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Artinya dua yang diperintah, malaikat dan iblis. Kalau iblis kalau malaikat fasajadu, semua malaikat sujud seperti yang Allah perintahkan. Artinya mereka taat kepada perintah Allah. Sementara iblis dia menolak melaksanakan perintah Allah.
wastakbaro dan bersikap takabur, wa kana minal kafirin. Iblis itu termasuk golongan kafir, yaitu yang itu menolak, mengingkari, membangkang kepada Allah. Hanya satu-satunya gitu sebab mengapa terusir dari rahmat Allah. Nah, itu contohnya bagaimana malaikat menyikapi, artinya ya menyikapi apa yang Allah perintahkan, laksanakan. Bagaimana iblis menyikapi perintah Allah? Ditolak, diingkari, tidak dilaksanakan. Kalau malaikat itu taat, artinya ya karena taat kepada Allah, dia laksanakan apa yang Allah perintahkan. Kalau iblis, dia menolak sehingga tidak melaksanakan perintah Allah, dan ini Allah berlakukan untuk seluruh makhluknya. Padahal dari awal tadinya, dari awal sebetulnya Allah sudah menempatkan seluruh makhluknya itu di dalam rahmat-Nya. Tapi bisa terusir, dikeluarkan, hilang gitu rahmat Allah kepada seseorang kalau dia itu tidak taat. Nah, sehingga berharap kepada Allah itu kan berharap terus dirahmati oleh Allah, berarti kan itunya. Berharap kepada Allah itu artinya berharap terus dirahmati oleh Allah. Dan kalau terus dirahmati oleh Allah, nanti akan bertemu dengan rahmat terbesar dari Allah, yaitu surga. Kan itu kan rahmat terbesar dari Allah itu adalah surga. Nah, kalau berharapnya ini jangan hilang, berartinya berharap kepada Allahnya tidak boleh hilang. Tapi kan kalau memang benar gitu berharap terus menerus dirahmati oleh Allah, justru rasa berharapnya ini akan meningkatkannya semakin taat, karena kan hanya ketaatan lah yang menyebabkan lah gitunya. Hanya ketaatan kepada Allah yang menyebabkan tetap berada di dalam rahmat Allah, bahkan Allah akan memberi lebih, semakin meningkatkan ketaatannya, rahmat Allahnya semakin besar. Makanya surga juga kan beda tingkatannya, kan surga banyak tingkatannya. Kalau yang paling gitu, yang paling surga yang paling tinggi, ya itulah untuk yang paling taat, berarti rahmat Allahnya paling besar. Nah, berharap kepada Allah itu harus seperti ini. Kalau berharap kepada Allah itu artinya kan berharap terus dirahmati oleh Allah, berarti ya teruslah tingkatkan ibadahnya. Nah, memang maksudnya gitunya, rasa berharap kepada Allah itu akan semakin terus mendorong untuk lebih taat lagi, lebih taat lagi, lebih taat lagi. Benar kalau punya harapan kepada Allah. Nah, jangan sampai tadi seperti kata siapa tadi? Abu Usman Al-Jaizi, ciri orang celaka itu adalah tidak taatnya, maksiat kepada Allah, tapi dia berharap. Apa sih yang diharapkan? Anger, berharap selamat, berharap dirahmati, dicintai oleh Allah, tapi malah terus melanggar. Kalau Rasulullah menyebutkan di hadis itu tahnuk itu al-ahmak teh al-aziz zenuk itu orang yang lemah akal, orang yang dungu, hidup sesuka hatinya, tapi berharap kepada Allah diberi kemuliaan dan derajat serta surga yang tinggi, bahkan surga itu surga Firdaus. Tekirim dasar teu boga polo cek singkot teh mah teu kira-kira sia. Ari hirup kumaha manehna gitu, kumaha manehna, artinya kumaha manehna teh ketaatan kepada Allahnya kurang, minim lah. Ai kafir mah puguh total kan, ketaatan kepada Allahnya tidak ada sama sekali. Ya kalau orang kafir mau wajar sebutnya tidak ada ketaatan kepada Allah karena agamanya saya sudah ditolak, sehingga hidup mereka itu total tidak ada satupun karena taat kepada Allah. Hidup
terserah dirinya sendiri, semua yang dari Allah ditolak. Pantas gitu kan kalau yang seperti itu dilaknat, tapi berharap masuk surga. Cek orang Sunda mah Allah ge gara-gara teu ateul atuh ieu cek urang mah kumaha ari jelema nya. Ari hirup kumaha manehna tidak mau taat kepada Allah tapi berharap kepada siapa? Ya hidup itu mengikuti kemauan dirinya tapi berharapnya kepada Allah. Kan lieur cek Allah teh. Kalau yang hidupnya taat kepada Allah, pantas gak berharap kepada Allah? Pantas, karena memang Allah yang menjanjikan kalau taat nanti aku akan beri ini. Nah itulah yang diharapkan. Yang Allah janjikan itu adalah innallazina amanu wa amilus solihat. Kan ini orang yang taat berarti beriman dan beramal soleh, taat berarti kepada Allah. Allah menjanjikan apa? Innallazina amanu wa amilus solihat lahum jannatun naim, misalnya ayat yang demikian. Bagi mereka, ini Allah yang mengatakan, bagi mereka surga yang penuh kenikmatan. Ya alazina amanu wa amilus solihatnya artinya beriman dan beramal solehnya tidak dilakukan karena hidupnya itu hanya mengikuti kemauan dirinya, tapi dia berharap kepada Allah. Kan hadis itu menyebut, Rasulullah menyebut dungu yang terbodoh dari yang bodoh yang seperti itu. Hidupnya tidak taat kepada Allah tapi dia berharap kepada Allah. Berharapnya tentu berharap yang baik. Itu yang al-ajizu, yang al-ahmak, orang yang dungu, hidup sesuka hatinya, artinya hidupnya tidak mau taat kepada Allah tapi berharap kepada Allah, bahkan berharapnya itu mendapatkan yang terbaik, yang tertinggi. Di diturunkan tangga jeung Nabi, rahos cek Allah tehnya. Padahal itu mah logika juga bisa lah gitu, logika bisa menilai. Karena yang hidup tidak mengikuti, tidak taat kepada Allah itu artinya dia ini mengikuti orang-orang kafir, kan berarti kan seperti itu. Orang kafir kan orang yang jelas tidak taat kepada Allah. Kalau orang Islam yang hidupnya itu tidak taat kepada Allah, berarti ini hidupnya mengikuti orang kafir. Jadi ketika di dunianya mengikuti orang kafir, di akhiratnya ingin bersama Nabi. Lucunya cek orang Sunda mah ayaku lucu. Hidup di dunianya mengikuti orang kafir, di akhiratnya ingin berkumpul bersama Nabi. Kan ditolak ku Nabi ge, mau minum di Telaga Firdaus saja ditolak oleh Nabi, kan itu jeung kafir ai baheula nuturkeun saha. Ya, artinya waktu di dunia mengikuti siapa? Ya tuturkeun atuh kan itu. Ini seringnya saya mengatakan, kalau tidak taat kepada Allah, hidup itu tidak mengikuti sunnah Rasulullah, hidupnya tidak mengikuti ajaran Islam, pasti sebetulnya dia ini mengikuti orang kafir, meskipun bukan terang-terangan. Dari mana? Tidak taat. Kan yang seharusnya yang tidak taat itu adalah orang kafir. Kalau orang Islam kan sudah mau menerima agama Islam yang Allah turunkan jadi agamanya. Kan orang Islam berarti begitu kan ya. Kalau orang Islam itu sudah mau menerima agama Islam untuk jadi agamanya. Hanya amalan ajaran Islamnya tidak diamalkan. Hanya dianut, diakui saja sebagai Islam itu sebagai agamanya, karena hidupnya itu tidak mengikuti ajaran Islam, tidak mengikuti sunnah Rasulullah, artinya dia hidup mengikuti orang kafir. Kalau hidup mengikuti orang kafir harus dengan resikonya. Ya, resikonya kalau hidup mengikuti orang kafir harus berani dengan resikonya. Jadi lamun hirup nuturkeun kafir kudu sanggup jeung ka nerakana, eta resiko nanti. Karena orang kafir pasti ke neraka dan abadi. Itu kan Allah banyak menyebutkan orang kafir itu masuk neraka dan abadi. Orang Islam nuturkeun kafir kudu sanggup, kudu daek jeung
ka nerakana. Makanya benernya ahmak nanti dungu teh asli teh hidup di dunianya mengikuti orang kafir, tapi dia berharap kepada Allah dikumpulkan bersama Rasulullah. Jangankan nanti di akhirat ini yang anger jam teh kerusuhan wae jam teh reka mana tuh jangan teuing jam teh. Nah, bahkan kan pertanyaan malaikat munkar nakir, pertanyaan malaikat munkar dan nakirnya ketika menanyai orang yang baru meninggal, pertanyaannya adalah apa yang kamu bisa katakan tentang Muhammad? Kalau orang yang beriman akan mengatakan dia itu utusan Allah, aku mengimaninya dan mengikutinya. Tak itu teh bakal eta jawaban teh atau kudu diapalkeun ti ayeuna. Bisi rek diapalkeun ge teu naon ge tangpek bawa catatanana ka ditu. Itu nanti akan yang terlontarnya, apa yang bisa kamu katakan tentang Muhammad? Dia itu utusan Allah, aku beriman dan mengikutinya. Nah, mendengar jawaban demikian, malaikat munkar nakirnya mengatakan, beristirahatlah dengan tenang. Sebetulnya aku tahu gitunya bahwa kamu ini orang yang soleh. Nah, kemudian kalau orang yang durhaka, sama pertanyaannya, apa yang bisa kamu katakan tentang Muhammad? Tak jawaban teh. Aku mendengar kata orang gitu teh jawaban teh. Mana siapa yang nggak pernah mendengar nama Muhammad Rasulullah? Orang kafir tahu nggak ada Muhammad Rasulullah? Tahu pasti. Makanya jawabannya kata orang dia itu utusan Allah. Nah, aku tidak mengikutinya. Nah, eta jawaban nanti pasti itu nanti akan terlontar. Kata orang dia itu utusan Allah dan aku tidak mengikutinya. Sia. Langsung. Nu kieu anu resep cek malaikat munkar dan nakir teh. Langsung habak. Dipukul ini di hadisnya ya. Dipukullah dengan sebuah martil. Ubun-ubunnya dipukul dengan sebuah martil. Malaikat juga ternyata nggak suka gitu ada yang apa namanya tidak taat kepada Allah. Malaikat itu marah. Itu malaikat munkar dan kita ngambek teh. Dipukullah ubun-ubunnya dengan sebuah martil oleh malaikat. Nah, malaikat menyim kejeng wiru nyiksa sagala ada geuleuh malaikat oge pokona. Ini seperti di ayat itu juga di Al-Baqarah yang ataj'alu fiha wa mayyufsidu fiha. Ya, ketika Allah mau menempatkan manusia di bumi kan malaikat mempertanyakan gitulah. Apakah engkau akan menempatkan makhluk yang demikian itu di bumi? Wa yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kalau ditempatkan di bumi maka hanya akan merusak di bumi dan mengalirkan darah, gitulah kan ini ayat nantinya. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu, nih kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak, sementara kami ini selalu memahasucikan, selalu taat lah gitunya. Nah, makanya kalau malaikat itu makhluk yang seperti itu, mereka ini sangat membenci kalau ada yang tidak taat kepada Allah. Maka begitu ada itu apa namanya ya, ketika ditanya tidak taat berarti karena jawabannya hanya seperti itu.
Sarupun bojo mah eta teh Rasul. Atuh. Duka atunya ada abdi mah sarupun bojo. Piwarang kitu ngajawab teh. Sia geuna beneran sia teu ngarti. Tako sakali eta ubun-ubunanana. Oh iyalah ngagaik pasti itu. Menjerit lah begitu dipukul itu menjerit sekeras-kerasnya, bahkan jeritannya bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Cek malaikatnya ariteun kakaraga ditakal sakali. Api paeh da mung disiksa deui. Tuk golepak we. Geus eueuh eta kakara. Kakara we gajerit. Murukan malaikat bonge atuh balik deui atuh. Itu benarnya ada hadis yang seperti itu ketika ditanya ya tidak bisa menjawab. Itu akibatnya kan. Nah di akhiratnya bagaimana? Ditanya oleh malaikat saja nggak bisa menjawab. Ya nggak bisa menjawab dengan benar ya. Siapa Muhammad? Ah pan cilang-cileung. Duka atunya. Nggak tahu ketika ditanya demikian. Kata orang itu utusan Allah dan aku tidak mengikutinya. Nah masa nanti di akhiratnya akan diakui itunya diajak oleh Rasulullah ke surga Firdaus, apalagi kan harapannya mah masuk ke surga yang paling tinggi itu si Joni itu tadi teh yang hidup sesuka hatinya tapi berharap kepada Allah. Canda karena hadisna deui itu. Tapi judulnya sampai di situ memangnya di ini nih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi sebetulnya ada hadis artinya sabda Rasulullah langsung ya, bukan kesimpulan artinya. Bukan kesimpulan, bukan pendapat tentang harus terkumpul antara ar-roja dan al-khauf, itu sabda Nabi. Nah, itu hadisnya ada di riwayat At-Tirmizi tadinya dengan sabda Rasulullah yang tadi, tidaklah terkumpul dua hal tersebut yaitu ar-roja dan al-khauf di dalam hati seseorang kecuali Allah akan mewujudkan apa yang menjadi ar-rojanya yang diharapkannya dan akan menjamin gitunya bahwa yang menghilangkan dan Allah akan memberinya rasa aman dan menghilangkan apa yang dia takutkan. Kalau keduanya ini ada seperti yang disabdakan oleh Rasul, justru perpaduan anggaplah perpaduan keduanya ini yang akan semakin mendorong untuk beribadah lebih baik lagi. Kalau terpisah hanya dimiliki kalau hanya satunya, apakah hanya optimis tanpa ada rasa takut atau hanya ada rasa takut tanpa ada harapan, tanpa ada rasa optimis? Dua-duanya ini buruk dan pasti akan mencelakakan. Kalau hanya ada berharap jadi ujub, kalau hanya hilang harapan ya putus asa. Dua-duanya akan terus mengurangi semangat beramal soleh. Yang bahayanya kalau dipisahkan, dua-duanya bahaya meskipun dengan sebab yang berbeda. Kalau hanya ada berharap jadi ujub, akibatnya sama, menurun bahkan kebablasan seperti Yahudi. Atau kalau hanya ada rasa takut, ini karena putus asa, sehingga buat apa beramal kalau sudah hilang harapan. Sama, dua-duanya menurunkan bahkan bisa menghentikannya, menurunkan bahkan bisa menghentikan beribadah kepada Allah. Tasalah masih judulnya karena ini sebetulnya yang pokoknya ada sabda Nabi, ini bukan kesimpulan atau pendapat siapapun. Ar-roja ma'al khauf. Karena hadisnya tidak memenuhi syarat Sahih Bukhari sehingga Imam Al-Bukhari untuk masalah ini hanya memunculkannya sebagai judul. Hadisnya
tingali dina Tirmizi cik Imam Bukhari teh. Nya hadisnya mana itu ar-raja mal khauf teh. Imam Bukhari mah teu kitu teh. Jangan sorangan munah we. Tuh cik Imam Bukhari teh. Jangan atuh sorangan aya hadisna teh. Nah, ini oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dimunculkan di sini. Nah, sampai di situ ini masih membahas judul ternyata. Nah, Imam Bukhari itu dengan judul seperti ini, kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan Imam Bukhari berisyarat, Imam Bukhari itu menunjukkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Nah, kalau hadis artinya kan sabda Nabi, artinya ar-raja ma'al khauf itu sabda Nabi, bukan pendapat, bukan kesimpulan orang. Dengan masalah seperti barusannya, kalau terkumpul dua-duanya, perpaduan antara keduanya akan mendorong untuk beribadah lebih baik lagi. Tapi kalau dipisahkan rusak, akan buruk ya, buruk dan akan membawa kepada kecelakaan pasti, karena ibadahnya pasti menurun.